Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas mid semester dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Ibu Sukmawati SAG MPDI, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait dalam mata kuliah ini. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Ananda Makfira dengan NIM 210404502044 dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan membahas 5 pokok bahasan, diantaranya yaitu yang pertama, mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Yang kedua, bagaimana manusia bertuhan. Yang ketiga, bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Keempat, mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Dan yang kelima, bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Baik, langsung saja materi bagian pertama atau bab pertama, yaitu mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi. Konsep dan cara pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Definisi pendidikan agama Islam. Secara etimologi, pendidikan yang dalam bahasa Inggrisnya adalah education adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Sedangkan secara terminologi, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik agar secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Secara etimologi, agama adalah dalam Sanskerta, ha artinya tidak dan gama artinya kacau, kocar-kacir, berantakan. Jadi, agama adalah tidak kacau, tidak kocar-kacir, tidak berantakan, atau adanya keteraturan dan peraturan untuk mencapai arah atau tujuan tertentu. Sedangkan dalam bahasa Arab, din berasal dari kata dana, yadinu, dinan, yang berarti tatanan, sistem atau tata cara hidup. Jadi, din berarti tata cara hidup. Sedangkan secara terminologi, agama adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Pengertian Islam secara etimologi artinya damai, selamat, tunduk, dan bersih. Kata Islam terbentuk dari 3 huruf yaitu sin, lam, dan mim yang bermakna dasar selamat atau salamah. Sedangkan secara terminologi, Islam adalah ketundukan seorang hamba kepada wahyu ilahi yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, khususnya Muhammad SAW, guna dijadikan pedoman hidup dan juga sebagai hukum atau aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat membimbing umat manusia ke jalan yang lurus menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Mengapa PAI diajarkan di perguruan tinggi? Alasan yang pertama, untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa beriman. Kedua, untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa memiliki budi pekerti yang baik. Dan yang keempat, untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa mampu berpikir kritis dan bersikap rasional.
Dalam Quran Surah Al-Isra ayat 36, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua ini akan diminta pertanggungjawabannya. Bagaimana pembelajaran PAI di perguruan tinggi? Yang pertama, menekankan pentingnya substansi materi. Dan yang kedua, menekankan pentingnya proses, yaitu pendekatan atau metode pembelajaran. Sumber psikologis tentang perlunya pembelajaran PAI. Secara psikologis, manusia itu makhluk teogenetis atau teis, makhluk bertuhan, atau ateis, tidak bertuhan, dan setengah teis-ateis. Secara psikologis pula, pada dasarnya manusia suka bertobat, yakni meninggalkan perbuatan keji dan maksiat, lalu memilih jalan taat. Juga karena adanya fenomena konversi agama dan konversi mazhab. Sumber sosial budaya tentang perlunya pembelajaran PAI. Secara teoritis, masyarakat Muslim di Indonesia dapat dipilah menjadi dua subkultur, yaitu santri dan muslim biasa atau bukan santri. Sumber historis tentang perlunya pembelajaran PAI. Secara historis, bangsa Indonesia memiliki dua sistem pendidikan, yakni pesantren dan sekolah. Sumber yuridis tentang perlunya pembelajaran PAI. Di antaranya Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 sampai 2025, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010 sampai 2014, Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Selanjutnya bab 2, yaitu bagaimana manusia bertuhan. Konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Spiritualitas dalam bahasa Inggris adalah spirituality, berasal dari kata spirit yang berarti roh atau jiwa. Dalam bahasa Arab, spirit sama dengan roh dan spiritualitas sama dengan ruhiyah atau ruhaniyah. Alasan manusia memerlukan spiritualitas. Yang pertama, penguatan spiritualitas perlu dilakukan agar manusia memiliki etika, moral, dan sentuhan manusiawi atau akhlak dalam kehidupannya. Penguatan spiritualitas ini secara filosofis dikatakan sebagai penguatan visi ilahi, potensi bertuhan atau kebertuhanan. Yang kedua, spiritualitas membuat kita mampu memberdayakan seluruh potensi yang diberikan Tuhan untuk melihat segala hal secara holistik sehingga kita mampu menemukan hakikat dari setiap fenomena yang kita alami. Dan alasan yang ketiga yaitu mereka yang memiliki kesadaran dan kecerdasan spiritual mampu mengarungi kehidupan dengan panduan hati nurani. Sumber psikologis tentang konsep ketuhanan. Adanya keterbukaan pada yang adikodrati adalah fitrah manusia sejak lahir ke dunia atau fitrah mukallafah. Manusia secara nature dapat merasakan yang gaib karena di dalam dirinya ada unsur spirit. Sumber psikologis tentang konsep ketuhanan. Sosiologi memandang agama tidak berdasarkan teks keagamaan, dalam hal ini kitab suci dan sejenisnya, tetapi berdasarkan pengalaman konkret pada masa kini dan masa lampau. Dalam sosiologi, agama disebut sebagai sistem budaya karena merupakan hasil dari sistem gagasan manusia terdahulu. Sumber filosofis tentang konsep ketuhanan. Plato menggunakan dalil kosmologikal
bahwa dalam dunia ini tiap kejadian mesti didahului oleh sebab-sebab dalam benda-benda yang terbatas. Rangkaian sebab adalah terus-menerus, akan tetapi dalam logika, rangkaian yang terus-menerus itu mustahil. Sumber teologis tentang konsep ketuhanan. Dalam perspektif teologis, masalah ketuhanan, kebenaran, dan keberagamaan harus dicarikan penjelasannya dari sesuatu yang dianggap sakral dan dikultuskan karena dimulai dari atas. Dalam hal ini, dari Tuhan sendiri melalui wahyunya. Menurut Al-Qushairi dalam tafsirnya, Lataif al-Isyarat menunjukkan bahwa roh adalah latifah atau jiwa halus yang ditempatkan oleh Tuhan dalam diri manusia sebagai potensi untuk membentuk karakter yang terpuji. Roh merupakan fitrah manusia yang dengan roh manusia mampu berhubungan dengan Tuhan sebagai kebenaran sejati atau al-hakikah. Dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 172, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, 'Sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini.'" Mendeskripsikan esensi dan urgensi visi ilahi untuk membangun dunia yang damai. Manusia adalah makhluk yang menyimpan kontradiksi dalam dirinya. Di satu sisi, manusia adalah makhluk spiritual yang cenderung kepada kebajikan dan kebenaran. Di sisi lain, keberadaan unsur materi dan ragawi dalam dirinya memaksanya untuk tunduk pada tuntutan kesenangan jasmania. Oleh karena itu, dalam hasanah Islam dikenal paling tidak ada 3 tipologi jiwa manusia, yaitu an-nafs al-ammarah bisu, an-nafs al-lawamah, dan an-nafs al-mutmainnah, agar manusia dapat tetap konsisten dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan. Maka manusia dituntut untuk membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Materi bab 3 yaitu bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Dalam Islam, kebahagiaan pada dasarnya merujuk pada salah satu kata dalam bahasa Arab yang disebut sa'adah. Sa'adah adalah kata bentukan dari suku kata sa'adah, yang berarti bahagia. Definisi bahagia dalam tradisi ilmu tasawuf seperti yang disampaikan Imam Al-Ghazali dalam karyanya yang monumental Ihya Ulumuddin, merupakan sebuah kondisi spiritual saat manusia berada dalam satu puncak ketakwaan. Bahagia merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Mizanul Amal, menurut Al-Ghazali bahagia terbagi 2, yaitu pertama, kebahagiaan hakiki, yaitu kebahagiaan yang akan diperoleh dengan modal iman, ilmu, dan amal. Dan yang kedua, definisi bahagia dalam tradisi ilmu tasawuf seperti yang disampaikan Imam Al-Ghazali dalam karyanya yang monumental Ihya Ulumuddin, merupakan sebuah kondisi spiritual saat manusia berada dalam satu puncak ketakwaan. Bahagia merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran Surah Ibrahim ayat 24-25. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya, dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat.
Karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Yang pertama, datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, menjelaskan awal kejadian manusia dan akhir kehidupannya, serta tujuan ia diciptakan. Ketiga, agama yang jauh dari kontradiksi. Keempat, fleksibel, yaitu cocok untuk semua tempat, zaman, bangsa, dan berbagai macam situasi. Kelima, tidak bertentangan dengan fitrah dan akal manusia. Keenam, mengatur semua bangsa, paling tepat dalam memberikan solusi dari setiap masalah, memperhatikan kemaslahatan dan sangat memperhatikan hak-hak manusia. Dan yang terakhir, memelihara kesehatan. Banyak sekali dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah tentang pemeliharaan kesehatan. Alasan manusia harus beragama. Pertama, dengan beragama, manusia mengetahui dengan pasti untuk apa ia hidup. Kedua, dengan beragama, manusia punya panutan dalam menjalani hidup. Ketiga, dengan beragama, manusia mempunyai tempat berkeluh kesah di saat mempunyai masalah. Keempat, dengan beragama, manusia tidak hidup seenaknya karena dalam agama terdapat aturan yang harus dipatuhi. Dan yang terakhir, hidup beragama itu fitrah, dan karena itu manusia merasakan nikmat, nyaman, aman, dan tenang. Sedangkan apabila hidup tanpa agama, manusia akan mengalami ketidaktenangan, ketidaknyamanan, dan ketidaktentraman yang pada ujungnya ia hidup dalam ketidakbahagiaan. Esensi dan urgensi komitmen terhadap nilai-nilai tauhid untuk mencapai kebahagiaan. Nilai-nilai hidup yang dibangun di atas jiwa tauhid merupakan nilai positif, nilai kebenaran, dan nilai ilahi yang abadi, yang mengandung kebenaran mutlak dan universal. Nilai mutlak dan universal yang terdapat di dalamnya dapat menjadikan misi agama ini sebagai rahmatan lil alamin. Agama yang membawa kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan umat manusia lahir dan batin. Komitmen terhadap nilai-nilai universal Al-Quran menjadi syarat mutlak untuk memperoleh kebahagiaan. Roh kebahagiaan adalah jiwa tauhid yang di atas jiwa tauhid itu nilai-nilai universal dibangun. Komitmen terhadap nilai-nilai itu merupakan metode dan strategi untuk mendapat kebahagiaan. Selanjutnya, materi atau bab 4 mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Konsep dan urgensi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Menurut Ibnu Arabi, ada dua tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. Pertama, tingkat insan kamil. Mereka mengimani Tuhan dengan cara penyaksian. Artinya, mereka dalam tanda kutip menyaksikan Tuhan. Mereka menyembah Tuhan yang disaksikannya. Kedua, manusia beragama pada umumnya. Mereka mengimani Tuhan dengan cara pendefinisian. Artinya, mereka tidak menyaksikan Tuhan, tetapi mereka mendefinisikan Tuhan. Mereka mendefinisikan Tuhan berdasarkan sifat-sifat dan nama-nama Tuhan, atau Asmaul Husna. Abdul Karim Al-Jaili membagi insan kamil atas 3 tingkatan. Yang pertama, tingkat permulaan atau al-bidayah. Insan kamil mulai dapat merealisasikan asma dan sifat-sifat ilahi pada dirinya. Yang kedua, tingkat menengah atau at-tawasut. Insan kamil sebagai orbit kehalusan sifat kemanusiaan yang terkait dengan realitas kasih Tuhan atau al-haqaiq ar-rahmaniyah. Pengetahuan yang dimiliki oleh insan kamil pada tingkat ini telah meningkat dari pengetahuan biasa, karena sebagian dari hal-hal yang gaib telah dibukakan Tuhan kepadanya. Dan yang ketiga, tingkat terakhir atau al-kitam. Insan kamil telah dapat merealisasikan citra Tuhan secara utuh. Ia pun
telah dapat mengetahui rincian dari rahasia penciptaan takdir. Alasan iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan dalam membentuk insan kamil. Ada sebuah argumen yang mengatakan bahwa jika makna iman itu sekedar percaya, berarti semua manusia di dunia ini beriman. Karena semua manusia percaya akan adanya Tuhan. Semua manusia percaya akan adanya malaikat dan seterusnya. Term ihsan dan insan kamil mungkin merupakan dua term yang relatif asing atau kurang diketahui oleh kaum muslimin. Ada yang berpendapat bahwa ihsan adalah menjalankan ibadah seolah-olah kita melihat Allah. Kalaupun kita tidak melihatnya, Allah melihat kita. Sedangkan term ihsan kamil, merupakan konsep yang lebih asing lagi bagi kebanyakan kaum muslimin. Term ini mungkin hanya dikenali di kalangan muslim sufi saja. Ada orang mengatakan, belum tentu setiap muslim pasti beriman, karena bisa jadi imannya sangat lemah sehingga hatinya tidak meyakini dengan keimanan yang sempurna, walaupun dia melakukan amalan-amalan lahir dengan anggota badannya. Status orang seperti ini hanyalah muslim saja dan tidak tergolong mukmin dengan iman yang sempurna. Karakteristik insan kamil dan metode pencapaiannya. Pertama, karakteristik insan kamil. Kita perlu mengenali struktur manusia agar kita dapat mengembangkan diri untuk mencapai derajat insan kamil. Dengan merujuk kepada filsuf dan sufi muslim, manusia itu terdiri dari 4 unsur, yaitu jasad, hati nurani, roh, dan sir atau rasa. Untuk mencapai derajat insan kamil, kita harus dapat menundukkan nafsu dan syahwat hingga mencapai tangga nafsu mutmainnah. Yang kedua, metode mencapai insan kamil. Adapun jalan utama yang perlu dilakukan untuk mencapai derajat insan kamil adalah jihad akbar atau jihad menundukkan nafsu dan syahwat. Imam Ghazali dan kaum Sufi lainnya menguraikan 7 macam nafsu, yaitu amarah, lawamah, mulhimah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, dan kamilah. Dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 7, dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui. Materi kelima atau bab 5, bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Membangun argumen tentang paradigma Qur'ani sebagai satu-satunya model untuk menghadapi kehidupan modern. Menurut Shakib Arsalan, dalam bukunya Limadza ta'ahrakal muslimuna wa taqaddama ghairuhum, mengapa umat Islam mundur sedangkan non-Islam maju? Penulis buku ini menyimpulkan bahwa umat Islam mundur karena mereka tidak meninggalkan ajarannya, sedangkan non-Islam maju justru karena mereka meninggalkan ajarannya. Shakib Arsalan dengan tegas menyatakan bahwa penyebab kemunduran umat Islam semata-mata bukanlah dipicu oleh bangkitnya peradaban lain di luar Islam, tapi lebih karena penyakit yang ada di dalam tubuh umat Islam itu sendiri. Peradaban Islam pada masa kejayaannya memang memiliki karakteristik yang membuat mereka layak untuk berjaya. Karakteristik itu antara lain iman dan takwa, teguh dengan identitas dan nilai-nilai sendiri, taat pada pemimpin, pemberani, rela berkorban, dan mencintai ilmu pengetahuan. Karakteristik tersebut menjadikan mereka dapat melahirkan peradaban yang maju dan memimpin di dunia. Mereka adalah orang-orang yang tidak takut mati, tidak cinta dunia, tetapi hanya mengharap ridho Allah semata dalam setiap langkah kaki dan usahanya. Dengan tidak adanya wam atau sikap cinta dunia dan takut mati,
Di dada umat Islam terdahulu, jadilah mereka memiliki keberanian yang luar biasa untuk berjuang di jalan Allah. Seperti yang tertera pada dalil berikut ini. Maka berpegang teguhlah engkau kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sungguh engkau berada di jalan yang lurus. Quran Surah Az-Zukhruf ayat 43. Sejalan dengan pemikiran tersebut, para pembaharu sepakat bahwa untuk kemajuan Islam, umat Islam harus berkomitmen terhadap ajarannya. Mustahil mereka dapat maju kalau mereka meninggalkan ajarannya. Banyak yang berpendapat bahwa untuk maju, justru mereka harus meninggalkan ajaran agama mereka, sehingga mereka harus mengembangkan budaya duniawi dalam segala segi kehidupan. Sementara bagi umat Islam itu tidak perlu. Mengapa? Jawabannya tentu saja karena yang pertama, ajaran Islam yang sumbernya Al-Quran dan hadis bersifat syumul, artinya mencakup segala aspek kehidupan. Kedua, bersifat rasional, artinya sejalan dengan nalar manusia sehingga tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketiga, berkarakter tadarruj, artinya bertahap dalam urut dan implementasinya. Keempat, ajaran Islam bersifat taklilat taka'alif, artinya tidak banyak beban karena beragama itu memang mudah. Dan yang kelima, ajaran yang diangkat Al-Quran berkarakter ijaz, artinya bahwa redaksi Al-Quran dalam mengungkapkan berbagai persoalan, informasi, kisah, dan pelajaran selalu dengan gaya bahasa yang singkat, padat, indah tetapi kaya makna, jelas, dan menarik. Esensi dan urgensi paradigma Qur'ani dalam menghadapi kehidupan modern. Sejarah membuktikan kemunduran umat Islam pada abad ke-18 yang biasa disebut abad stagnasi keilmuan adalah karena beberapa faktor. Di antaranya, umat Islam meninggalkan peran Al-Quran sebagai paradigma dalam menghadapi segala persoalan. Hilangnya semangat ihtijat di kalangan umat Islam. Kesalahan lainnya, menurut Muhammad Iqbal, karena umat Islam menerima paham Yunani mengenai realitas yang pada pokoknya bersifat statis, sedangkan jiwa Islam bersifat dinamis dan berkembang. Para ilmuwan keliru memahami pemikiran Al-Ghazali. Dan yang terakhir, sikap para khalifah yang berkuasa pada zaman itu tidak mendukung pengembangan keilmuan karena takut kehilangan pengaruh yang berakibat terhadap hilangnya kekuasaan mereka. Dewasa ini, dunia Islam telah masuk ke fase modern. Langkah-langkah untuk lebih maju agar tidak tertinggal oleh peradaban barat, kiranya pemikiran Ismail Razi Al-Faruqi perlu dikaji. Al-Faruqi menyebutkan bahwa langkah-langkah kerja yang harus ditempuh adalah sebagai berikut. Menguasai disiplin ilmu modern, menguasai warisan khazanah Islam, membangun relevansi yang islami bagi setiap bidang kajian atau wilayah penelitian pengetahuan modern, mencari jalan dan upaya untuk menciptakan sintetis kreatif antara warisan Islam dan pengetahuan modern, mengarahkan pemikiran Islam pada arah yang tepat, yaitu sunnatullah. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.